Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat sehat pada kita semua. Sehingga hari ini Jumat 28 Mei 2021 dapat dilaksanakan ujian skripsi yang berjudul Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Lapis Kukus Pahlawan Surabaya. Perkenalkan, saya Vira Feryadita, NIM 1703211000085. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Teti Sugiyarti, SPMSI selaku dosen penguji 1, Bapak Dr. Isanuddin, SPMP selaku dosen penguji 2, dan Ibu Novi Diana Badrut Tamami, SPMP selaku dosen penguji 3. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan saya presentasikan terdapat 5 poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, kemudian yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat pun mulai berubah. Salah satunya yaitu kebiasaan traveling yang meningkat, sehingga hal tersebut dapat membuka peluang usaha pada bidang kuliner. Surabaya merupakan salah satu kota dengan tujuan wisata terbanyak di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data PPS pada tahun 2013, di mana wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Surabaya jumlahnya mencapai 350.017 orang, sedangkan wisatawan Nusantara 11.122,194 orang. Lapis kukus pahlawan Surabaya merupakan salah satu oleh-oleh khas Surabaya yang banyak diminati masyarakat yang memiliki varian rasa yang berbeda dengan lapis kukus pada umumnya. Tingginya persaingan industri kuliner pada bisnis kue menyebabkan kompetisi pasar semakin ketat, terutama pada masa pandemi seperti sekarang. Masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, sehingga produsen perlu mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, karena konsumen merupakan aset berharga dalam keberlangsungan suatu usaha supaya tetap bertahan untuk kedepannya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik konsumen, kemudian yang kedua untuk mengetahui aspek apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya. Pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Menurut Angel et al. Tahun 2000, mengartikan perilaku konsumen sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan proses memperoleh dan memanfaatkan suatu barang yang didahului oleh proses keputusan yang diikuti dengan tindakan pembelian. Kemudian poin yang kedua yaitu keputusan pembelian. Menurut Peter and Olson tahun 2009, merupakan sistem yang dilakukan konsumen secara sadar untuk memperoleh keputusan dalam membeli suatu barang agar keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi. Menurut Talib et al. Tahun 2020, dasar pertimbangan keputusan pembelian terdiri dari 2 motif, yaitu yang pertama motif emosional yang didasari oleh subjektivitas berupa gengsi, kelas sosial, dan faktor pribadi, sedangkan motif yang kedua yaitu rasional yang didasari oleh keuntungan yang akan diperoleh dari suatu barang. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 menjelaskan bahwa perilaku membeli yang dilakukan oleh konsumen didasari oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor budaya, merupakan hal dasar yang menjadi penentu keinginan dan perilaku yang nantinya akan diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian faktor sosial meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama keluarga, di mana ketika akan melakukan pembelian antara anggota keluarga saling mengajak satu sama lain. Kemudian yang kedua kelompok referensi yang dijadikan pembanding yang dapat mempengaruhi pilihan pihak lain. Kemudian yang ketiga peran dan status sosial. Kemudian faktor pribadi terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama usia, di mana setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga keadaan ekonomi. Kedua hal tersebut saling berkaitan, di mana pekerjaan seseorang mencerminkan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada pola konsumsi hidupnya. Kemudian yang keempat gaya hidup, dan yang kelima kepribadian, yang merupakan bawaan dari aspek psikologis itu sendiri. Kemudian faktor psikologis yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga keyakinan, dan yang keempat pembelajaran, yang merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku yang tumbuh dari pengalaman pada diri setiap individu. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Navalny dan Supeno pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis secara bersamaan mempengaruhi konsumen pada keputusan pembelian mie instan Indomie, sedangkan secara sendiri-sendiri yang berpengaruh signifikan
digunakan yaitu aspek budaya, individu, dan psikologi saja. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Pengambilan data penelitian dilakukan secara online dengan menyebarkan link Google Form melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dengan kriteria responden yaitu konsumen sudah pernah mengkonsumsi atau membeli lapis kukus, konsumen memiliki KTP baik laki-laki maupun perempuan, dan konsumen bersedia mengisi link Google Form. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu 1. Analisis deskriptif kuantitatif, 2. Uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat analisis regresi berganda dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus E, di mana Y adalah keputusan pembelian, X1 adalah faktor budaya, X2 faktor sosial, X3 faktor pribadi, X4 faktor psikologis, A adalah konstanta, B1 sampai B4 adalah koefisien regresi, dan E adalah error. Kemudian pokok bahasan yang keempat adalah hasil dan pembahasan, di mana karakteristik konsumen yang membeli dan mengkonsumsi lapis kukus pahlawan Surabaya sebagian besar berusia 17 sampai 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai pegawai swasta yang berasal dari kota Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan, dengan pendapatan per bulan kurang dari 1 juta rupiah, dan mayoritas pendidikan terakhirnya adalah SMA atau sederajat. Kemudian hasil uji validitasnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Semua butir pada penelitian ini dinyatakan valid karena nilai probabilitas atau SIG pada total jawabannya kurang dari 0,05. Kemudian uji reliabilitasnya menggunakan model alpha karena alternatif jawaban yang digunakan sebanyak 5 pilihan dengan nilai R alpha sebesar 0,808. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien R tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut tergolong reliabilitas sangat tinggi. Gambar tersebut merupakan hasil uji normalitas dengan model Explore. Dapat dijelaskan bahwa data berdistribusi normal karena hampir seluruh data tersebar di sekeliling garis lurus, walaupun terdapat satu data yang letaknya berjauhan dengan garis lurus. Selanjutnya dapat dilihat tabel tersebut merupakan hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang terjadi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya seperti faktor budaya dan faktor psikologis, faktor sosial dan faktor psikologis, faktor pribadi dan faktor psikologis, faktor sosial dan faktor budaya, faktor pribadi dan faktor budaya, faktor pribadi dan faktor sosial memperoleh nilai tidak lebih dari 0,7, yang artinya semua variabel dinyatakan bebas atau tidak mengandung gejala multikolinearitas. Selanjutnya, tabel tersebut merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau SIG hubungan antara residual absolut atau abrasif dengan variabel bebas nilainya jauh lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji R-square berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil R-square sebesar 1,000, yang artinya tingkat hubungan yang terjadi antara variabel dependen dan variabel independen dikategorikan kuat, atau 100% keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Selanjutnya uji F. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang artinya faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis berpengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya. Selanjutnya hasil uji T. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 7,718 plus 1,000 X1 plus 1,000 X2 plus 1,000 X3 plus 1,000 X4 plus E. Sehingga berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil konstantanya sebesar 7,718 menunjukkan apabila tidak terdapat skor pada faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis, atau X sama dengan 0, maka keputusan pembelian nilai skornya sebesar 7,718. Kemudian berdasarkan tabel uji T tersebut, faktor budaya memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya faktor budaya yang meliputi kehalalan produk dan ketersediaan produk sebagai makanan khas memiliki pengaruh positif pada konsumen saat melaksanakan keputusan
keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya, sehingga tingginya pengaruh faktor budaya mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian. Kemudian faktor sosial, nilai probabilitas atau signya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Artinya faktor sosial yang meliputi keluarga, masyarakat sekitar, teman, dan status sosial memiliki pengaruh positif terhadap konsumen saat melaksanakan keputusan pembelian di lapis kukus pahlawan Surabaya, sehingga tingginya pengaruh faktor sosial mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian. Kemudian faktor pribadi, nilai probabilitas signya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Artinya faktor pribadi yang meliputi usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup memiliki pengaruh pada keputusan pembelian konsumen lapis kukus pahlawan Surabaya, sehingga tingginya pengaruh faktor pribadi akan diikuti dengan meningkatnya keputusan pembelian. Kemudian pada faktor psikologis, nilai probabilitas signya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dengan nilai T hitung yang paling besar di antara faktor yang lain yaitu 9,45. Artinya faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, keyakinan, dan pengalaman menjadi faktor yang paling mendominasi yang mempengaruhi konsumen saat melakukan keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya, sehingga tingginya pengaruh faktor psikologis akan diikuti dengan meningkatnya keputusan pembelian. Kemudian pada pokok bahasan yang kelima yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang diperoleh yaitu karakteristik konsumen lapis kukus pahlawan Surabaya berusia 17-25 tahun, perempuan, pegawai swasta di Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan, pendapatan per bulan kurang dari 1 juta rupiah, dan pendidikan terakhirnya SMA atau sederajat. Kemudian secara simultan, faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian lapis kukus pahlawan Surabaya. Kemudian secara parsial, faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Akan tetapi yang lebih mendominasi terhadap keputusan pembelian yaitu faktor psikologis. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan yaitu produsen perlu menciptakan kesan unik dan menarik dengan cara menambahkan varian rasa yang berbeda dengan produk lain, tetapi tetap mempertahankan kualitas lapis kukus pahlawan Surabaya itu sendiri. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempermudah dan memperlancar kegiatan sidang skripsi saya pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen penguji 1 saya yaitu Ibu Dr. Teti Sugarti, SPMSI, dosen penguji 2 saya yaitu Bapak Dr. Risanuddin, SPMP, dan dosen penguji 3 saya yaitu Ibu Novi Diana Badrut Tamami, SPMP, yang telah mendukung dan mensukseskan sidang skripsi saya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.